kita mau sembah Tuhan, Raja di atas segala raja, karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian dan menerima segala sembah, puji dan hormat. Haleluya. Mari tentukan kepala sejenak, kita mau bersatu duduk, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan lagi Tuhan untuk kami hari yang baru, hari yang cerah. Kau sudah ringankan langkah kaki kami untuk kami datang ke tempat ini Bapa. Oleh sebab itu kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati, untuk kami mau memuji, untuk kami mau menyembah nama-Mu. Biar Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, umat-Mu yang rindu Tuhan akan lawatan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, beracaralah Yesus pada ibadah kami pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Sebab hanya dekat padamu saja, itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
bagi namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bersuka hari ini? Kita mau bersuka bagi Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau bersorak, nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sorak kemenangan.
ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sudah bersorak, kita sudah bersuka bagi nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan persiapkan hati kita, kayak membawa hati kami Tuhan, kayak membawa semua kerinduan kami. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah
anugerah-Mu. Kami percaya kalau hari ini ada Tuhan, karena kebaikan-Mu terus dinyatakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah diberkati Tuhan, sehingga hari ini kami mau mengabdikan diri kami kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Kami percaya kami tidak sia-sia datang ke tempat ini, karena Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu. Tuhan terus pakai dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah pagi hari ini. Juga kami mau mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh duduk diam dan belajar kebenaran firman. Pakai Tuhan hamba-Mu, juga kami semua, untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan atas setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semua, shalom. Puji Tuhan. Hari Minggu yang diberkati Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara sudah beraktivitas, sudah bekerja, dan saya percaya ada kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara alami sepanjang minggu ini. Dan kalau hari ini kita beribadah, maka kita beribadah bukan untuk tokoh kita diberkati lebih lagi, atau bukan karena supaya keluarga kita diberkati, tidak, tetapi karena kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Amin ya Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Boleh nggak saya minta jemaat memberikan aplaus, apresiasi buat Bapak Ibu Gembala kita. Ya. Sepanjang saya melayani di tempat ini, Om David dan Tante Solan itu adalah pemimpin yang secure Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang aman. Karena mengizinkan kami orang-orang yang ada di bawahnya itu berkembang lebih lagi, ya, memberikan pengerja-pengerja itu kesempatan untuk bisa belajar lebih lagi, ya, tidak menghambat kami untuk bertumbuh. Justru saya bersyukur punya pemimpin yang seperti ini. Kita patut bersyukur ya, Bapak Ibu Gembala kita adalah Bapak Ibu Gembala yang aman ya, dalam kepemimpinannya, dalam pengembalaannya. Nah, jadi kalau sepanjang hari ini ibadah Minggu dilayani oleh pagi ini saya, nanti siang oleh rekan saya, baru nanti sore kita akan diberkati sama Saudari Dewi Lauli. Itu adalah penyuluh agama Kristen yang ada di Pemalang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa berpanjang-panjang, mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman. Yang saya beri judul pagi hari ini adalah ketentraman sejati. Karena bulan ini kita belajar, tema khotbah bulanan kita adalah berjaga-jaga dan berdoa untuk menghadapi perubahan zaman. Maka itu saya mengambil tema ini untuk kita pelajari bersama, dan mari kita lihat ayat-ayat yang akan kita simak bersama dari ayat dasar ini, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Mari saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, menghadapi perubahan zaman itu akan banyak respon yang dimiliki oleh setiap kita. Ya, ada yang bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, ada yang mungkin terseok-seok mengikuti perubahan zaman, dan berdampak dalam emosional kita. Ada yang mungkin kalau bisa mengikuti mungkin bisa tetap sejahtera, tetap merasakan damai di dalam hati. Tapi kalau mungkin kita tidak bisa mengikuti dengan baik, mungkin saja kita kehilangan damai sejahtera. Nah, maka itu kita perlu memperhatikan begini Bapak Ibu Saudara. Kita sedang hidup
pada suatu masa atau zaman yang terus berubah. Bahkan kalau kita memperhatikan dengan adanya kemajuan teknologi, maka perubahan itu semakin terasa begitu cepat. Ya, Bapak Ibu sepakat dengan saya tentang hal ini? Ya, kemajuan teknologi itu membuat perubahan itu terasa begitu cepat. Kalau dulu orang itu mau berkirim kabar, apa yang digunakan Bapak Ibu Saudara? Orang zaman dulu tuh kirim surat. Kita pernah dengar cerita Om David ya, kalau zaman masih kuliah di seminari, kalau kangen sama Tante Solan kirim surat. Nanti nunggu 2 minggu lagi baru sampai. Terus habis itu dibalas baru 2 minggu lagi baru sampai. Jadi sebulan ya Om baru terima surat yang balasannya. Nah zaman dulu orang kalau mau berkirim kabar itu pakai surat dan eh, terus maju ya. Selain surat ada yang namanya telepon kabel. Ya, saya ingat dulu kalau masih kecil di gereja di situ ada telepon gereja ya. Zaman saya kecil saya sering sering mainin itu. Ya mungkin kalau tagihannya listrik itu tagihan telepon itu agak mahal mungkin karena sering dimainin anak-anak sekolah minggu zaman sore dulu ya. Makanya nggak lama habis dari itu digembok itu tulisan tombolnya ya biar nggak bisa dipakai. Nah terus ini yang berikutnya. Kalau yang tadi ini cuman orang-orang yang mungkin punya uang ya, orang-orang kaya yang punya telepon kabel di rumah. Kalau nggak punya gimana kalau pingin telepon? Ada yang namanya telepon umum atau wartel. Wartel ya. Siapa yang zaman ini wartel? Ya, kelihatan sekali ya yang tua-tua ini ya. Saya ingat waktu cici saya masih kuliah ya, cici yang pertama. Itu sekitar mungkin tahun 2000-an, 2003, 2004 lah. Saya masih kecil. Kalau papa saya atau mama saya itu pengen ngubungin, maka kita pergi ke wartel. Dulu wartelnya itu yang paling dekat dari rumah saya ada di depan warung Bu Opah di sini, Bapak Ibu. Itu dulu depannya itu wartel. Ya. Terus zaman berkembang Bapak Ibu. Ya, kalau dulu orang nggak punya telepon rumah, maka pakai telepon umum. Nah, buat orang-orang yang punya uang, perkembangannya adalah telepon kabel itu sudah eh, masih ada tapi mulai berkembang dengan telepon seluler ya. Ada telepon, ada SMS ya zaman itu ya. Ya, siapa yang zamani SMS pakai HP gitu, sebagian teks hilang gitu ya. Lagi ngetik sudah serius-serius ya, sebagian teks hilang ya. Nah, terus perkembangannya semakin maju. Ada BlackBerry ya. Saya nggak tampilkan gambarnya zaman-zaman main BBM siapa di sini? Ya, saya juga pernah pakai ya bekas BB Gemini, BlackBerry Gemini ya. Terus yang terbaru adalah kita ada di zaman sekarang ini kita semua pakai WhatsApp. Makanya pemikiran ke depan saya adalah mungkin nanti nggak akan mencetak buletin lagi kalau boleh ya. Karena mengurangi limbah kertas dan saya pikir jemaat yang dikasih buletin sama Tantitin belum tentu dibaca di rumah. Jadi mungkin nanti buletin masuk lewat PDF saja di grup WA ya. Siapa yang setuju? Kemajuan teknologi ya Bapak Ibu. Ada WhatsApp. Apa yang kita bisa lakukan kalau dulu orang mau ngubungin orang berkabar itu harus kirim surat, tulis surat. Sampai kalau sekarang ini saya pikir ada satu hobi yang sudah hilang. Apa namanya? Filatelis ya. Yang mengumpulkan perangko itu. Betul ya, filatelis ya. Itu sekarang ini pasti sudah hilang itu hobi itu. Karena sekarang sudah sedikit orang yang eh, bersurat ya, berkirim kabar lewat surat. Karena sekarang udah ada WhatsApp, tinggal ketik 1 detik sudah sampai kita tahu kabar orang yang kita ingin hubungi. Bahkan lebih canggih lagi, kita bisa melakukan video call, kita bisa lihat orang yang ada di tempat yang jauh. Om David Tante Solan sehari 3 kali video call cucunya. Zaman bayangin kalau kita masih hidup di zaman tahun-tahun 80-an, kalau ingin tahu kabar cucunya Om David harus kirim surat dulu ke Sukabumi. Ya, sekarang ini dalam waktu singkat bisa lihat ya keadaan cucunya di Sukabumi. Nah, kita melihat perkembangan yang begitu eh, pesat ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan begini, di zaman ini segala sesuatu itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Ya, ini AI Bapak Ibu Saudara. Bapak saya meninggal tanggal 14 Juli 2020
3. Anak saya lahir 24 Mei 2024. Nggak bisa, kalau secara eh, akal itu nggak bisa foto ini itu dibikin ya, karena papa saya sudah ada di sorga. Ya, ini kenapa bisa terjadi? Karena AI. Ya. Kan lagi kalau Bapak Ibu main TikTok ya, ada tutorialnya ya. Ya ini saya coba-coba bikin. Papa saya lagi gendong anak saya. Ini bisa terjadi. Nah, segala sesuatu ada di dalam genggaman manusia hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam genggaman manusia di satu benda yang namanya handphone. Nah, perkembangan zaman begitu cepat, perkembangan teknologi begitu pesat. Segala sesuatu ada di genggaman manusia. Yang kemarin Om David cerita ya, kalau Om David itu mau dinakalin ya, maksudnya dicurangin, bisa kita bikin videonya Om David lagi ngomong pengajaran sesat, padahal bukan Om David tapi pakai AI. Ya itu bisa Bapak Ibu Saudara. Mungkin nggak tahu ke depan video call mungkin nggak harus menggunakan gadget lagi, mungkin nanti bisa mungkin tiba-tiba ada layar yang keluar dari tangan kita ya, kita nggak benar-benar tahu kalau itu bisa terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu perkembangan zaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dunia digital dan perkembangan teknologi ini membuat segalanya berjalan dengan instan, tapi juga secara bersamaan menimbulkan stres dan tekanan bagi manusia, tekanan baru. Sosial media Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nggak main Facebook di sini? Bahkan nenek-nenek umur 80 tahun main Facebook. Ini sosial media yang sudah ditinggalkan Gen Z, Gen Z ya. Itu Facebook. Anak-anak Gen Z itu sudah nggak main Facebook. Yang main Facebook itu Gen X ya, terus apalagi baby boomer, ya milenial masih main ya. Tapi kalau Gen Z ini sudah nggak main Facebook. Ya, makanya kita lihat perkembangan zaman sudah sampai di tahap itu. Nah tadi saya katakan ini adalah menimbulkan tekanan baru atau stres yang baru. Kenapa? Karena media sosial. Semuanya diupload ya. Ada nggak di sini Ibu Direktur Asari? Nggak ada yang nggak berangkat. Itu Bapak Ibu Saudara kalau berteman dengan Tante Mia di WhatsApp, status WhatsApp-nya itu sampai titik semuanya diupload. Makan sama siapa diupload, kopi diupload, pergi kemana diupload, pagi-pagi jam 6 selamat pagi gitu kan ya. ya. Ya mungkin kita juga gitu yang generasi X ya, generasi baby boomers juga mungkin kalau bikin status begitu selamat pagi, kopi pagi gitu ya. Nah, tekanannya adalah media sosial ini membuat perbandingan Bapak Ibu Saudara. Ya, wah, Amel nih beli motor baru nih. Saya pengen itu kan hal yang bisa muncul dari ketika kita melihat media sosial. Wah, Ko Yusuf pergi ke Bali nih, aku mau ke Singapura gitu kan. Nah itu kan tekanan-tekanan yang akhirnya membuat kita ada perbandingan yang muncul, ada persaingan yang muncul, merasa tidak ingin kalah dari orang lain, merasa harus selalu update. Nah ini akhirnya bikin tekanan ya. Dan bahasa zaman anak muda itu namanya flexing ya. Pamer itu namanya flexing. Ya, punya iPhone baru, pasang story-nya adalah foto di depan kaca pakai layar boba 3 gitu ya. Terus pakai kata-kata apa atau mungkin nggak pakai kata-kata gitu. Kalau pakai kata-kata itu berarti generasi X ya. Kalau nggak pakai kata-kata itu berarti Gen Z. Ya, terus akhirnya apa? Temennya yang lain lihat, wah HP-nya iPhone ya. Akhirnya apa? Sekarang kalau mau apa-apa itu cepat Bapak Ibu. Ada yang namanya SP letter, S pinjam. Beli iPhone pakainya SP letter. Barangnya datang dulu, bayarnya belakangan, ya kan? Itu akhirnya bikin tekanan baru lagi. Nanti mikir cicilannya carry ya. Ternyata ke depan setelah menjalani karena nggak dipikir, nggak bisa mencicil. Akhirnya stres, iPhone-nya ditarik kan begitu. Nah, gampang sekali untuk hari ini kita memiliki apapun di dunia ini. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, kita juga mendengar tentang isu ekonomi yang semakin tidak menentu ya. Negara-negara besar mulai jatuh perekonomiannya. Kalau Bapak Ibu Saudara datang doa pagi hari Rabu, ini dibahas sama pakar ekonomi.
Bapak Vincent Purbaya. Ya, Pak Vincent eh, kasih tahu informasi yang bagus sekali tentang keadaan dunia. Ekonomi negara-negara besar mulai collapse, akhirnya berdampak kepada nilai mata rupiah yang ya tidak menentu, terus akhirnya apa? Berimbas kepada pengurangan lapangan pekerjaan, PHK massal, berdampak kepada kematian ekonomi baik secara personal maupun juga secara sosial. Hari ini orang-orang itu keluhannya sama, cari uang itu susah gitu. Itu keluhan yang saya dengar dari hampir eh, orang-orang yang saya temui, selalu berkata cari uang hari ini susah. Padahal kita hidup di zaman yang lebih mudah, tapi kok cari uang susah loh. Itu yang saya bingung itu. Ya itu karena keadaan zaman yang berubah ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, teknologi berkembang cepat, kemajuan zaman pesat, tapi hati manusia itu justru ternyata semakin gelisah. Hati manusia semakin gelisah. Dan banyak orang merindukan ketentraman yang sejati. Makanya ada istilah namanya healing. Ya, healing supaya stres hilang ya Bapak Ibu. Ya, berendam di Guci gitu misalnya kayak Komsel Barat ya. Komsel Selatan soalnya nggak jadi Komsel Barat aja yang saya pakai. Komsel Barat biar stresnya hilang jadi harus healing gitu. Nah kita mendengar istilah-istilah yang seperti itu kenapa? Karena banyak orang merindukan ketentraman yang sejati. Namun ketentraman sejati apakah bisa dicari dari dunia ini Bapak Ibu Saudara? Karena faktanya adalah begini, ketentraman sejati hanya akan terjadi dan dapat dialami ketika seseorang menaruh rasa amannya di tempat yang tepat, yang sepakat katakan amin. Ya, nah, kita mau lihat dalam beberapa menit ke depan, berapa menit ke depan soalnya tadi di Deborah sudah bilang kalau bisa 30 menit ya jangan lama-lama ya. Kita akan belajar di mana biasanya manusia itu menaruh rasa aman yang tidak tepat. Bapak Ibu Saudara, di mana biasanya kita menaruh rasa aman kita? Yang pertama, kita biasanya menaruh rasa aman itu pada harta atau kekayaan. Maksudnya gimana? Kita merasa tenang, merasa senang kalau punya harta, punya uang. Ya, ada pepatah kan bilang, uang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi kalau nggak ada uang juga nggak bahagia. Ya, itu fakta ya Bapak Ibu. Faktanya banyak orang yang merasa bahagia, senang, dan tenang ketika memiliki harta yang banyak. Ya, saya pun mungkin juga demikian. merasa merasa senang kalau punya banyak uang gitu ya. Nah, kenapa? Karena artinya saya punya kesempatan lebih banyak untuk jadi berkat. Ya, alibi kan gitu kan, pada mikir alibi aja nih ya. Nah, kita lihat pada waktu kita nggak memiliki harta maka kehilangan sukacita. Ya, saya bisa lihat nih wajah-wajah yang nggak punya uang ya. Karena kelihatan ya mempengaruhi senyum kita. Senyum dari uang yang ada di dompet kita, dari tokoh yang ada di dompet kita itu mempengaruhi senyum kita. Kalau uang 100.000, gambarnya siapa Bapak Ibu? Soekarno-Hatta, senyumnya lebar. Ya. Terus uang 50.000, gambarnya siapa? Ya itu juga senyum ya. Uang 20.000, senyumnya mulai datar. Uang 10.000, senyumnya itu Franz Kaisepo ya, Kaisepo apa Kasiepo itu. Senyumnya mulai hilang. Uang 5.000 sudah penari, itu artinya sudah gila karena uangnya tinggal 5.000 jadi joget-joget sendiri ya. Nah, itu mempengaruhi juga senyum Bapak Ibu ya. Isi dompet Bapak Ibu mempengaruhi senyumnya. Nah, kita lihat faktanya ini terjadi gitu. Uang jadi sumber sukacita kita, uang jadi sumber kebahagiaan kita. Padahal sejatinya harta atau uang itu tidak bisa dijadikan tempat menaruh rasa aman yang sejati. Karena firman Tuhan ini mengatakan dua kondisi seseorang ketika menaruh rasa aman di dalam harta atau uang. Yang pertama kita mau lihat Amsal. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, ini kata Salomo ya.
tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kondisi yang pertama yang firman Tuhan jelaskan adalah ketika seseorang bersusah payah mengumpulkan harta untuk menjadi kaya, namun tiba-tiba harta yang telah dikumpulkan bisa hilang begitu saja, seperti memiliki sayap. Eh, Seorang artis kungfu siapa ya Om, yang Om David cerita, Jet Li ya Om. Ya, yang dia bilang begini, dia itu membayar hari tuanya ini dengan kerja keras di masa lalu. Ya, kerja kerasnya itu ternyata habis hari ini untuk membayar kesehatannya. Nah, Bapak Ibu, cara apapun itu bisa terjadi, keadaan apapun itu bisa terjadi membuat ini hilang gitu. Kalau hari-hari ini kita nguyuk cari uang sampai tulang dibanting-banting gitu ya. Itu suatu saat cara apapun itu bisa terjadi sehingga harta yang kita telah kumpulkan itu bisa hilang. Entah kita ditipu, entah sakit penyakit datang. Ya, jadi firman sudah kasih tahu, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadi kaya itu nggak boleh, ini kata firman yang bilang ya. Kalau ingin kaya, maksudnya ingin kaya itu nggak boleh ya. Tapi kalau menjadi kaya itu boleh-boleh saja, karena kita harus menjadi berkat lewat kekayaan kita. Nah, kondisi yang pertama yang firman Tuhan jelaskan ketika kita menaruh rasa aman kita pada harta adalah tiba-tiba harta itu bisa hilang begitu saja karena memiliki sayap. Bisa hilang karena mungkin sakit penyakit kita. Jadi uang yang kita sudah kumpulkan kita pakai untuk berobat sampai habis. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, itu sudah kemana-mana, bahkan Alkitab katakan itu sampai hartanya habis. Ya, dia membeli kesehatan dengan uang, tapi tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan kondisi yang berikutnya, apa yang firman Tuhan jelaskan, kondisi seseorang menaruh rasa aman di dalam harta, yaitu ayat yang Lukas ya, Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kondisi yang kedua adalah ketika seseorang berhasil mengumpulkan harta yang banyak dan merasa aman dengan semua harta yang disimpan. Ya jujur ya, kalau kita punya deposito 3 miliar di bank, tenang nggak? Tenang. Ya, kalau kita punya tanah di mana-mana, tenang nggak? Tenang. Itu jujur faktanya memang berkata demikian. Tapi firman Tuhan itu bilang begini, ketika kita berhasil mengumpulkan harta yang banyak dan merasa aman dengan semua harta yang kita miliki, tiba-tiba Tuhan bisa ambil nyawa kita. Wah, buat siapa nanti harta itu? Untuk siapakah itu nanti? Nah, kebenaran ini enggak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi malas dan tidak bekerja. Bukan itu ya tujuannya. Namun begini, bekerjalah seolah-olah Yesus akan datang 1000 tahun lagi. Tapi bersungguh-sungguhlah seolah-olah Yesus akan datang esok hari. Itu kalimat Billy Graham ya. Artinya kita tetap harus tekun bekerja hari ini. Kita harus sungguh-sungguh bekerja. Kita serius kreatif, kita mengembangkan diri. Ya. Kalau dunia mengeluh cari uang makin susah, orang percaya punya Roh Kudus yang bisa memberikan solusi. Amin. Dia bisa pimpin pikiran kita untuk buka usaha apa, untuk mengembangkan usaha. Dia bisa memberi ketekunan kepada kita untuk memiliki ketekunan dalam bekerja. Jadilah berbeda dari dunia Bapak Ibu. Kalau teman-teman pekerjamu yang lain itu melakukannya dengan standar, maka kita lakukan dengan maksimal. Ya, gaji 2 juta tapi kerja kayak 4 juta Bapak Ibu. Ya, itu keren. Nanti berkat 2 juta yang lain Tuhan kirimkan dari yang lain yang kita nggak bisa pikir. Mungkin bukan dari gaji kita, tapi Tuhan itu punya cara untuk memberkati kita dengan cara yang lain. Makanya maksimal. Firman katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat. Lagunya Om John ya. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi
kita lakukan seperti untuk Tuhan, maksimal ya. Kebenaran ini nggak mengajak saudara untuk menjadi malas, karena wah buat apa kalau gitu, nggak usah cari uang, nggak usah bekerja keras, nggak usah mengumpulkan uang, karena bisa hilang, harta itu bisa lenyap begitu saja. Tidak ya Bapak Ibu, tapi saya mengajak kita untuk tidak terikat dan tidak menaruh rasa aman kepada harta atau kekayaan. Ya, jangan taruh rasa aman kita di situ. Kebenarannya kita tahu dan mengerti bahwa uang itu kadang-kadang bisa hilang begitu saja, tapi kita sering eh, mengabaikannya karena kecintaan kita akan uang membelenggu kebenaran ini. Ya, maka itu saya berdoa hari ini Roh Kudus berkata-kata kepada setiap roh kita untuk mengingatkan kita supaya belenggu itu dilenyapkan. Nah, yang kedua, di mana manusia itu biasanya menaruh rasa aman. Yang kedua itu ketika manusia itu merasa aman ketika memiliki koneksi atau relasi. Yang mana yang lebih sombong, Bapak Ibu, bupati apa temennya? Ya, temennya ya. Oh, teman saya bupati nih gitu kan. Itu temennya yang lebih sombong. Mana yang lebih sombong, Kapolres apa temannya? Temennya. Wah, saya kenal sama Kapolres. Ya, kamu mau apa gitu kan? Ya, itu hal yang umum. Ya, kita sering mendengar ungkapan kebanggaan ketika ada seseorang yang memiliki kenalan atau relasi orang yang penting. Ya, kita sering mendengar ungkapan kebanggaan. Oh, itu bupati itu teman kecil saya tuh. Ya kan? Itu seolah-olah kalau temannya bupati berarti segala urusan akan dilancarkan. Kita merasakan aman semuanya begitu. Ya, ternyata tidak juga. Karena Alkitab bilang begini, ini kondisi Ayub. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Ayub seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Tuhan uji, iblis mencoba dengan dihabisi semua hartanya, anak-anaknya, bahkan diberikan sakit penyakit. Ketika semua masalah itu datang, Alkitab mencatat, ini kalimat Ayub, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. Kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Ada masa di mana Tuhan itu bisa membawa kita kepada ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun Tuhan setia, tidak meninggalkan kita. Ayah ibuku bisa meninggalkan aku, kata Daud, namun Tuhan menyambut aku. Hari ini hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, Yesus di atas kayu salib, ketika dia teriak, Eli, Eli lama sabatani. Itu teriakan penderitaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena baru di hari itu, di waktu itu, Yesus merasakan ditinggalkan Bapa. Kenapa? Karena Yesus di posisi itu sedang menanggung semua dosa manusia. Jadi Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Udah ditinggalkan muridnya, dihianati gitu ya. Waktu perjalanan menuju salib, ditinggalkan sama ke-12 muridnya, nggak ada yang berani mendekat kecuali Yohanes. Dan sudah gitu di atas kayu salib, dia harus menanggung beban dosa seluruh umat manusia. Sehingga Bapa itu melihat Yesus itu seperti jijik. Ya, makanya dikatakan meninggalkan Yesus. Makanya Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Di atas kayu salib, Yesus rela ditinggalkan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya hari ini engkau dan saya tidak ditinggalkan lagi oleh Tuhan selama-lamanya. Amin. Ya kan itu janjinya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, seolah-olah kita sering berpikir relasi itu menjadi tempat yang tepat untuk meletakkan rasa aman kita. Ya, namun faktanya adalah ada waktu di mana orang-orang yang kita kenal itu bisa meninggalkan kita. Orang-orang yang kita pikir bisa memberi rasa aman kepada kita, bisa meninggalkan kita. Kalau kondisi kita ekonomi, ini balik lagi ke poin yang pertama, tiba-tiba harta hilang lenyap, itu biasanya disitulah pertemanan diuji. Ya, kita tahu mana sahabat sejati, mana yang cuma datang kalau ada butuhnya aja ya Bapak Ibu. Nah, makanya koneksi juga bisa hilang. Kalau kita taruh rasa aman kita di situ, bahaya sekali. Karena kita akhirnya mudah terjatuh. Yang ketiga,
Di mana kita taruh rasa aman kita. Yang ketiga, kita sering menaruhnya di dalam posisi atau jabatan atau kedudukan atau popularitas. Kedudukan, posisi, jabatan atau popularitas baik dalam pemerintahan, baik dalam karir atau pekerjaan maupun juga di dalam dunia rohani sekalipun. Itu tidak dapat menjadi alasan yang cukup kuat untuk seseorang menaruh rasa aman. Wah, saya sekarang di perusahaan jabatannya direktur gitu misalkan, lalu merasa aman gitu. Wah, itu saudara perlu berpikir, ada waktu di mana saudara itu bisa selesai kapanpun. Ya, saudara merasa diri, wah aku manajer gitu, yang ngatur semuanya. Ada waktu di mana kita bisa selesai dengan semua hal itu. Ya, nah jadi bahkan keterkenalan kita, popularitas kita, itu juga ada masanya. Ya kan ada ungkapan gini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Artinya apa? Setiap orang itu bisa dibawa Tuhan naik, seketika juga Tuhan bisa bawa orang itu turun lagi. Nah kalau ini kita jadikan dasar, ya maka nggak cukup kuat untuk menaruh rasa aman yang sejati. Seperti ketika Saul merasa aman dengan posisinya dan merasa terganggu ketika lihat Daud ya. Tuhan singkirkan kata firman-Nya. Setelah Saul disingkirkan, ini firman Tuhan yang katakan Allah mengangkat Daud menjadi raja. Jadi posisi tinggi sekalipun gak bisa jadi jaminan dalam bidang apapun, dalam pekerjaan, dalam pemerintah maupun juga di dalam dunia rohani. Ya, maka itu ini jangan dijadikan rasa aman kita. Ya, jangan kita jadikan tempat menaruh rasa aman. Nah, karena semua ini rapuh dan mudah sirna, Bapak Ibu Saudara. Lalu di mana seharusnya kita menaruh rasa aman kita yang sejati? Yesus berkata bahwa damai yang diberikan itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Maka itu kita harus menaruh rasa aman kita pada pribadi Yesus. Katakan dalam Yesus. Ya, dalam Yesus kita harus menaruh rasa aman kita yang sejati. Ya, kita lihat ayat ini sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ayat yang saya beri huruf tebal. Damai sejahteraku, damai sejahtera Yesus ini Bapak Ibu Saudara, ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, jadi damai yang diberikan Yesus itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau rasa aman atau rasa damai dari dunia itu bersyarat kalau punya banyak uang, kalau punya koneksi atau relasi, kalau punya posisi, jabatan, kedudukan, dan popularitas, baru ada damai. Nah kalau damai yang dari Yesus ini nggak memerlukan syarat-syarat yang seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus itu sumber damai itu sendiri. Amin. Yesus adalah sumber damai itu sendiri. Jadi damai yang diberikan Yesus tidak bergantung pada keadaan. Karena Yesus adalah sumber damai itu sendiri. Ya, jadi kita harus menaruh rasa aman kita bukan pada hal-hal yang dari dunia ini, yang bersifat semu itu tadi, melainkan kita menaruhnya pada pribadi Yesus. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat ya dan merenungkan bagaimana rasa aman itu yang diberikan Yesus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama adalah saat kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada pribadi Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini ungkapan pemazmur Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pribadi Tuhan untuk mengalami rasa aman dalam Yesus itu bekerja dalam hidup kita. Kita harus berani berkata, I put my trust in you Lord. Ya, aku menaruh percayaku kepadamu. Ya, percaya itu kan kalau saudara sering mendengar Om John kalau khotbah di sini tuh selalu mengutip ini kalimat tentang pisteuo, percaya. Itu yang dibahas di dalamnya adalah ketika percaya itu bukan hanya ungkapan di mulut tapi menyerahkan hidup
kepada Tuhan, menyerahkan diri. Nah, kenapa kadang kita ngaku mulut kita percaya kepada Tuhan tapi masih bisa khawatir di dalam hidup? Ya, karena jangan-jangan hal-hal yang kita khawatirkan belum sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang hari ini kau khawatirkan? Masa depan, anak-anakmu, urusan kebutuhan, apakah kita masih mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Jangan-jangan kita belum menyerahkannya penuh kepada Tuhan. Karena 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Coba saya mau mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hari ini kalau kita masih khawatir, jangan-jangan apa yang kita khawatirkan belum benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita gelisah buat anak kita, bagaimana masa depan mereka, maka hari ini biar juga kita mengizinkan Tuhan gelisah sama kita tentang bagaimana masa depan kita. Serahkan sama Tuhan. Ya, kita harus belajar seperti anak kecil yang percaya penuh sama orang tuanya. Anak itu nggak akan tanya, hari ini bisa makan apa enggak. Ya, saya nggak pernah, ya walaupun itu belum bisa ngomong ya, tapi dari apa namanya sikapnya itu nggak menunjukkan, menanyakan apakah bapaknya ini bisa kasih susu apa enggak. Dia nggak pernah, sepertinya nggak pernah khawatir gitu. Nangis lalu kalau nangis jejelin susu ya. Dia sesimpel itu gitu. Ya, sesederhana itu. Ya, mungkin kalau sudah lebih besar lagi, mungkin se-Caleb, se-Kelly sudah nggak, maksudnya sudah bisa ngomong gitu ya. Mungkin nggak nanya hari ini bisa makan nggak Pih gitu kan enggak. Tapi hari ini tanyanya hari ini mau makan di mana Pih kan gitu kan. Makan di Bu Eka sarapan soto kan gitu kan. Nah, anak itu nggak akan tanya hari ini bisa makan apa enggak. Paling tanyanya hari ini makan apa gitu kan. Nah, jadi kita belajar seperti anak kecil. Karena anak itu percaya bahwa orang tuanya menyediakan apa yang dibutuhkan. Seperti itu rasa percaya kita kepada Tuhan, saudara. Sampai seperti itu harus kita percaya sama Tuhan. Kita tahu apa yang kita butuhkan akan disediakan Tuhan. Ya, jadi rasa aman itu bekerja ketika kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. I put my trust in you. Aku menaruh percayaku kepadamu Tuhan. Kita ngalamin ketenangan. Ya, apa yang paling dicari orang? Ketenangan. Ya, kekhawatiran menghilangkan itu. Maka itu kita perlu serahkan yang kita khawatirkan kepada Tuhan. Seperti yang firman ini katakan. Sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Amin. Yang kedua, kita mau lihat bagaimana rasa aman pada pribadi Yesus itu bisa bekerja. Yaitu saat kita mengizinkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hidup kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Apa arti damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Bapak Ibu Saudara? Artinya damai sejahtera Allah itu melebihi semua hal yang kita bisa pikirkan tentang keadaan damai itu sendiri. Ya, kita pikir damai itu kalau banyak uang, kan itu standar dunia yang masuk ke pikiran kita. Kita pikir damai itu kalau kita punya koneksi atau relasi. Kita pikir damai itu kalau kita punya posisi, jabatan, kedudukan, dan popularitas. Ya, padahal itu pikiran-pikiran yang dari dunia dan rapuh. Nah, damai sejahtera Allah ini melampaui semua yang kita bisa pikirkan itu tadi. Bahkan kita nggak punya uang sekalipun, kita nggak punya koneksi sekalipun, kita nggak memiliki posisi sekalipun, Tuhan itu sanggup memberikan damai itu di dalam hati kita. Gimana itu bisa bekerja? Ya, sewaktu kita membiarkan damai ini memelihara hidup kita, artinya kita meyakini kedaulatan Tuhan atas hidup kita lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kita meyakini firman itu lebih berkuasa daripada apa yang kita lihat dari mata jasmani kita. Oh, mata jasmani kita lihat besok harus bayar kontrakan, besok harus bayar sekolah anak, besok harus
bayar cicilan, tapi hari ini uangnya belum ada. Maka yang muncul kekhawatiran. Tapi secara bersamaan sewaktu kita meletakkan yang kita khawatirkan kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, maka sejahtera itu bisa muncul. Sewaktu kita meyakini, pikiran kita menyelaraskan diri dengan firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup orang percaya. Dia pelihara kita, dia jaga kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Walaupun jalannya mungkin harus kesulitan yang kita hadapi, tapi ujungnya adalah kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Waktu kita nanti ada di ujung, kita baru bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu lagi di prosesnya lewatin jalan kesulitan, kita mungkin sulit berkata itu, tapi yakinilah apa yang firman Tuhan katakan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya Komsel minggu kemarin ngajak kita untuk menyukai firman. Ya, siapa yang sudah mulai belajar setiap hari membaca firman di sini? Sukai firman Bapak Ibu. Karena apa yang masuk ke hidup kita itu yang keluar. Yang kita masukin berita-berita tentang ekonomi yang semakin buruk, melemah. Ya itu memang fakta. Tapi fakta yang bersamaan Alkitab juga bilang dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, faktanya dunia goncang, zaman berubah, ya, ekonomi cari uang susah. Tapi fakta kebenaran adalah Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Gimana kita bisa tahu itu? Karena kalau firman aja kita nggak pernah baca. Ya, makanya Komsel minggu kemarin ngajak kita untuk menyukai firman. Baca firman setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana rasa aman itu bisa bekerja? Saat kita memberikan kendali penuh untuk damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah artinya apa? Artinya damai sejahtera Kristus memiliki kendali penuh dalam hati kita. Nah, saudara, ini bisa terjadi ketika kita benar-benar bertuhankan Yesus. Kalau kita benar-benar bertuhankan Yesus, maka kita membiarkan Yesus itu menjadi Tuhan atas hidup kita. Kurios, artinya penguasa. Ya, kita nggak mengizinkan diri kita yang mengendalikan lagi emosi atau mungkin keadaan di luar. Saya semalam lagi bikin PPT untuk khotbah pagi ini. Saya sudah bilang sama istri saya kan, saya bikin di kantor. Saya bilang saya pulangnya agak telat ya, saya menyelesaikan tugas itu belum selesai. Oh ya gitu. Terus sampai rumah itu mama saya telepon, kamu masih lama pulangnya? Saya bilang, saya kan tadi sudah bilang sama Nike, saya pulangnya telat gitu. Wah ya sudahlah itu, pokoknya mama saya nesu gitu. Karena saya gak pulang-pulang, mama saya mau titip beli makan gitu. Kan saya bilang, kan ada Nike kenapa gak titip Nike saja gitu. Itu sejahtera hilang. Padahal mau khotbah tentang ketentraman sejati. Tapi sejahtera hilang ketika semalam itu mempersiapkan. Akhirnya pulang. Nah, saya besok mau khotbah ketentraman sejati, masa hilang malam ini. Saya harus selesaikan ya, saya minta maaf. Nah, selesai ya. Mama saya juga tidak inilah bersikap baik gitu. Maksudnya bersikap nggak nesu lagi gitu. Malam bikinin saya makanan, saya baru pulang dibikinin makan gitu. Nah, kita kalau bertuhankan Yesus nggak membiarkan emosi itu yang menguasai diri kita atau keadaan di luar yang mengendalikan kita, tapi membiarkan Tuhan yang mengendalikan kita. Hanya orang-orang yang bertuhankan Yesus yang akan menerima bahwa damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidupnya. Ini keputusan Bapak Ibu, keputusan kita untuk bertuhankan Yesus atau bertuhankan kedagingan. Ya, ini keputusan. Ya, kalau kita bertuhankan Yesus, secara bersamaan damai sejahteranya memerintah dalam hati kita. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Saya boleh panggil pemain musik maju ke depan. Sebelum terakhir, saudara, dari semua yang saya bagikan,
akar permasalahan dari tidak ada damai sejahtera, ini enggak saya catat di sini ya, karena tadi baru dapat di situ, makanya saya baru tulis nih. Itu adalah dosa. Dosa itu membuat tidak ada damai sejahtera. Nah, refleksi Injilnya adalah begini. Yesus itu mati di kayu salib supaya kita itu menerima kembali apa yang hilang itu, sejahtera yang hilang. Sejak dosa masuk kepada Adam dan Hawa karena makan buah yang dilarang Tuhan, seketika mereka merasa gelisah, merasa takut. Itu kan yang Alkitab katakan, bahkan Adam dan Hawa itu bersembunyi. Ketika Tuhan mencari, Adam, di mana kamu? Aku takut Tuhan, sebab aku ini telanjang, kata Adam. Tuhan tanya, kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang gitu kan? Nah, itu kehilangan sejahtera, aku takut ya. Ketika ungkapan Adam yang merasa ketakutan ketika dicari sama Tuhan. Nah, itu karena dosa masuk ke dalam hidup kita, sejahtera hilang. Namun dan kita lihat semua upaya Adam untuk menutupi keberdosaannya dengan membuat cawat dari daun itu tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya dan rasa sejahteranya itu tetap hilang. Ketika Tuhan, ini prototipe Injil ya, ketika Tuhan itu membuat pakaian dari kulit binatang, itu menjadi penggambaran bagaimana Yesus nanti menebus kita semua. Karena ada binatang yang disembelih di situ. Kenapa Yesus mati buat kita? Dia mati untuk menebus dosa kita, mengembalikan kembali damai sejahtera yang hilang dari hidup manusia. Saya berdoa supaya Roh Kudus berkata-kata secara pribadi untuk setiap kita. Mari bertobat, menerima Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Nah, kesimpulan yang terakhir, mari kita berdiri bersama-sama. Ketentraman sejati tidak bisa didapatkan dari hal-hal yang ada di dunia ini. Itu hanya akan dialami ketika seseorang menaruh hidup kepada Yesus. Saya berdoa jemaat-jemaat GBI Samaria menjadi jemaat-jemaat yang tangguh di dalam iman, walaupun harta itu tidak ada, koneksi, relasi gak ada, posisi jabatan, popularitas gak ada, tidak mempengaruhi sejahtera kita yang sejati. Karena kita memiliki damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi kita, bukan yang dari dunia ini. Kita telah menerimanya sewaktu kita percaya kepada Kristus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hidupi damai sejahtera yang kita telah terima itu dari Yesus. Sehingga kita tidak digelisahkan lagi oleh hal-hal dunia. Kita tidak dirisaukan lagi dengan perkara-perkara dunia ini. Mari kita menghampiri Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari nyanyikan pujian ini. Dalam segala keadaan,
mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan, Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Sekarang Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara, kita merenungkan apa yang hari ini kita anggap sebagai kebenaran tentang rasa aman yang sejati. Ternyata apa yang dunia berikan itu rapuh, Bapak Ibu Saudara. Syukur kepada Allah karena di dalam Yesus Dia memberikan damai sejahtera yang sejati, yang tidak seperti dunia itu berikan. Kalau dunia berikan sejahtera dengan syarat-syarat tertentu, maka Yesus itu tidak, karena Yesus adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Saya berdoa supaya setiap kita di tempat ini menerima sejahtera itu di dalam hidup kita dan hidup di dalamnya. Yesus sudah menebus setiap kita dan memberikan kembali damai sejahtera yang pernah hilang akibat dosa itu sendiri. Mari kita bersyukur buat Yesus. Dunia tidak lagi mempesona kita, melainkan Yesus. Yesus saja, karena kita tahu hanya Yesus yang memberikan sejahtera yang sejati. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal, dan biarkan setiap lirik kata-kata lagu ini berbicara buat setiap kita. Nyanyikan dengan sungguh dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Sekalipun kita gak punya apa-apa, sekalipun kita tidak memiliki kesehatan, sekalipun kita gak memiliki relasi atau koneksi, tetap Yesus yang mempesona kita. Amin. Tetap Yesus yang mempesona. Kesempatan baru selalu
Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Amin. Oh Yesus, cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Sejadilah Kristus yang melampaui segala akal memerintah dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kebenaran ini bukan hanya kami dengar, tapi lalu begitu saja, melainkan masuk ke dalam tanah hati yang subur,